materi yang kedua itu materi tentang positifikasi dan reformasi hukum Islam di Indonesia. Positifikasi sendiri itu bermakna menjadikan sesuatu sebagai sumber hukum atau memasukkan unsur-unsur hukum ke dalam undang-undang negara tersebut. Jadi positifikasi hukum Islam itu memasukkan unsur-unsur hukum Islam ke dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Nah, secara sosiologis hukum Islam itu sudah lama diterapkan di Indonesia sejak zaman dahulu. Terbukti dari zaman kerajaan itu sudah berlaku hukum-hukum Islam di Indonesia. Nah, kemudian reformasi hukum Islam di Indonesia itu ada dua. Ada di Orde Lama dan ada di Orde Baru. Nah, di Orde Lama ini upaya-upaya tokoh Islam menjadikan hukum Islam sebagai salah satu rujukan itu sudah terlihat, karena salah satu tujuan memerdekakan diri dari Belanda adalah agar tidak terpengaruh hukum-hukum Belanda, agar hukum kita itu mempunyai hukum sendiri, tidak berkiblat dengan hukum Belanda. Nah, yang kedua ada Orde Baru. Nah, di Orde Baru ini lumayan ketat. Pengaturan hukum-hukum Islam itu lumayan ketat. Jadi tokoh-tokoh Islam itu memasuki ranah-ranah politik di Indonesia. Nah, mereka mencoba memasukkan hukum-hukum Islam melalui jalur politik tersebut. Namun karena seleksinya, maksud kami karena keamanan di Indonesia pada saat Orde Baru ini ketat, jadi tokoh-tokoh Islam itu memandang kurang begitu bagus dan kurang begitu baik untuk hukum Islam dimasukkan ke unsur politik tadi. Jadi mereka memilih jalan lain untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia, seperti itu. Jadi mereka memilih jalan lain, tidak menggunakan jalur politik seperti itu. Nah, mereka berpendapat memang negara Indonesia ini tidak bisa dijadikan negara Islam. Jadi masyarakatnya saja yang Islam, tapi Indonesia menciptakan hukum-hukum baru seperti itu yang tentunya tetap bersinergi dengan hukum-hukum Islam seperti itu. Mungkin itu materi yang kedua. Terima kasih.